Boleh tahu nggak Mas, IPK-nya berapa ini? Yang paling tinggi semester 4 sama semester 2. Kalau boleh tahu berapa ya itu? Aku selama SD itu loh gak pernah ranking 1. SMP SMA ya gak pernah ranking 1. Tapi bisa tuh aku keterima di sini. Bayangin coba anak-anak sini yang ranking 1 tuh kayak apa. Sing masuk sini itu ya jelas orang pinter-pinter, ya kan. Semua yang masuk sini pasti pinter-pinter. Tapi nggak semua yang masuk sini itu orang jenius. Kamu nggak penasaran loh? Orang-orang kayak mereka itu sebenarnya jenius dari lahir atau memang perlu belajar? Apa kamu merasa wah kalau aku nggak jenius berarti nggak mungkin bisa ranking 1? Mending kita tanya aja deh, sebenarnya mereka tuh belajarnya kayak apa? Beneran jenius atau juga perlu kerja keras? Ayo mending kita sidak ya, ayo. Iku Pak, ada orang. Ya ini kalau boleh tahu sama Mbak siapa ini? Sama Ganen angkatan 22. Ganen angkatan 22 ya. Ini Mbak, kalau boleh tahu ya, IPK-nya berapa sih Mbak? Ini IPK total apa IP semester kemarin? Yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi semester 4 sama semester 2. Kalau boleh tahu berapa ya itu? 4. Ini lawan yang kemarin tuh ya. Gini Mbak, aduh, tegang aku. Tadi kan IPK-nya 4. Ya. Dari skala 1 sampai 5. Mbak ini termasuk orang yang rajin apa enggak sih? Kalau yang rajin nih, kalau rajin belajar ya? Iya. Kayaknya 4 sih. Soalnya aku agak kadang-kadang tuh masih milih-milih, nggak yang semuanya tak pelajarin. Kayak aku kadang-kadang kalau aku nggak suka aku kayak ya udah nggak usah belajar. Aku kayak milih-milih. Masih milih-milih Masih gitu ya? milih. Oke. Mungkin boleh dijelasin lebih detail Mbak. Jadi belajarnya sebenarnya di rumah tuh kayak apa mungkin itu? Lebih suka belajar di rumah atau dengerin di kelas mungkin? Kalau aku tergantung dosennya jujur. Kalau dosennya enak didengerin, aku dengerin. Cuma kalau dosennya yang udah cuma sekedar baca PPT, aku lebih kayak oh ya udahlah. Yang aku ya nanti kayaknya aku lebih yang karena aku tipenya yang audio visual, jadi aku kalau emang dosennya asik, aku dengerin. Cuma kalau dosennya udah gak asik, aku lebih kayak ya udahlah. Mending tidur aja ya, ya nggak penting gitu. Ya tak buat apa gitu. Oh gitu ya, ya oke. Tapi di kelas itu tetap dengerin ya, penting juga sebenarnya ya. Kataku penting sih, soalnya kadang-kadang ada beberapa tuh dosen tuh nyepil-nyepil lah apa yang mau dikeluarin di soal. Nyepil. Oh iya, maaf ya Mbak, itu suaranya kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Anu Mbak, ini banyak orang yang penasaran nih. Ada nggak Mbak tokoh favorit yang bikin Mbak ini jadi IPK-nya 4? Ada nggak? Kalau aku jujur tokoh itu ganti-ganti. Soalnya aku tipe orang yang suka lihat video kayak TED Talks gitu. Oh TED Talks. Ya kayak ya nggak harus TED Talks sih. Kayak kadang ada tuh yang dari ID Surabaya kan ada videonya kayak tentang alumnus dari FK UNER. Nah salah satunya tuh Prof Brahmana. Prof Brahmana. Prof Brahmana sih, pokoknya aku maaf ya lupa ya. Pokoknya Prof di salah satu bidang yaitu di bidang internis pokoknya itu. Oh jadi mau ke internis ini ceritanya? Masih mikir-mikir, cuma salah satunya internis. Oke. Gini Mbak, mau tanya nih, buat adik-adik yang barusan masuk FK, kan pingin nih IPK-nya 4 juga. Ada nggak tips triknya supaya dapat IPK 4? Kalau dari aku tips triknya dapat IPK 4 tuh pertama apa ya? Ketahuin apa tipe belajar kamu tuh yang kayak gimana. Soalnya kayak percuma kalau kamu ternyata suka kayak tipe belajarnya tuh kayak yang baca doang tapi ternyata kamu nggak cocok, itu kan sama aja kayak nggak ada yang masuk. Jadi kayak pertama itu harus tahu kamu tipe belajarnya tuh lebih enak yang mana, jadi kamu lebih masuk gitu. Kayak lebih ternyata tuh kedokteran tuh nggak cuma hafalan doang, tapi kamu harus paham. Jadi gimana sih cara kamu bisa memahami suatu itu, entah kamu kayak pakai sesuatu lah atau pakai banyak gerakan lah, pokoknya ketahui kamu tipe belajarnya itu yang mana dulu. Tipe belajar ya? Iya, tipe belajar. Tadi Mbak Ganin juga bilang kalau di kelas tuh ada juga pelajaran yang nggak suka, ada yang suka gitu kan ya. Tadi Mbak katanya bilang juga pilih-pilih. Kalau nggak mau belajar ya nggak usah belajar, nggak penting gitu ya. Nah, bukannya nggak belajar, cuma kayak
memaksa. Oh, perlu memaksa, tapi tetap harus belajar. Iya kayak aku mikirnya gini kayak kalau aku nggak bisa terus aku kapan belajarnya, soalnya kan kalau di masa depan aku pas jadi dokter kan aku tetap ketemunya ini, jadi kayak ya mau nggak mau aku harus belajar pokoknya. Coba dong, apa Mbak mata kuliah yang harus dipres kalau belajar, harus dipaksa itu apa menurut Mbak Ganen? Orto ya. Kayak muskulo skeletal. Muskulo semuanya. Muskulo saya tahu. Soalnya lebih nggak suka sistem penyakitnya, saya anatomi banget. Anatominya itu soalnya. Iya. Oke. Gini Mbak, tadi itu Mbak juga bilang harus cari tahu cara belajar gitu kan. Mungkin dari cara belajar yang Mbak Ganen nih, sebenarnya dalam sehari itu ada targetnya gitu nggak atau gimana gitu? Jujur aku tergantung bloknya kayak gimana. Cuma aku seusahain kalau habis satu hari itu ada kuliah apa, malamnya kalau nggak malas aku usahain aku review. Kalau nggak gitu aku berusaha sebelum hari yang kayak misalnya besok ini ada mata kuliah ini, sebelumnya aku tak usahain aku lihat dulu PPT-nya tentang apa kayak gitu sih. Kalau nggak itu kalau udah mepet, kalau nggak itu aku lihat video-video misalnya kayak Ninja Nerd kah, or Osmosis kah kayak gitu. Jadi juga ngeliatin YouTube gitu ya? Ya aku audiovisual soalnya, jadi kayak lebih nyautnya tuh kalau lihat ada gambar sama ada suara. Tadi Mbaknya tadi kan bilang ya mau tertarik internis ya. Dari semua mata kuliah yang kita pelajari itu apa mata kuliah yang paling seneng mungkin? Nggak perlu dipaksa kalau belajar apa? Endokrin jujur. Kok bisa? Soalnya endokrin tuh masuk akal, swear. Dari mana masuk akalnya? Kayak ternyata fungsinya insulin tuh kayak gini, terus nanti efeknya dia tuh bisa diabetes kayak gitu. Pokoknya masuk akal pokoknya. Makanya aku paling suka itu endokrin, dan yang paling nggak suka itu muskulo. Soalnya muskulo tuh kayak nggak masuk akal gara-gara harus anatomi banget. Gitu ya, jadi anatomi itu nggak masuk akal sebenarnya. Masuk akal sih, cuma aku yang nggak suka. Jadi aku yang salah. Oh ya udah, oke. Udah, makasih ya Mbak ya. Oke. Pintu yang mana ya? Sini apa sini? Sini. Misi. Halo. Ini mau rekaman, mau ya? Lawan cara Mbak ya. Ayo sini. Oke. Baik kok. Ini boleh tahu nggak namanya siapa? Aku Antoni. Tony ya. Dari angkatan berapa Ton? Angkatan 2022. Oke, angkatan 2022. Ini nanti aku tanya-tanyain beberapa Ton ya. Oke. Langsung aja Ton. Boleh tahu nggak IPK-nya berapa? 3,8. 3,8. Dari skala 1 sampai 5 ya. Kamu ini termasuk orang yang rajin atau enggak? Aku ya 2 lah. 2 dari 5. Tapi kamu dapat IPK 3,8. Berarti kalau kamu misalnya ngegas 5 gitu IPK kamu berapa? 4 berarti. Gak tahu, belum pernah dicoba. Oh, nah, coba ya. Oke, keren. Kamu ada nggak tokoh favoritmu sehingga kamu tuh bisa dapat IPK 3,8 gini? Ya orang tua aku lah hitungannya. Orang tua? Kenapa Ton kok orang tuamu jadi tokoh favorit? Orang tua aku rajinnya 5 soalnya. Oh, orang tuanya 5, oke. Berarti orang tuamu IPK-nya berapa? Ya orang tua aku itu sudah nggak kuliah sekarang. Oh, udah nggak kuliah ya. Oh ya, oke. Oke, selama kuliah di FK nih ya, ada nggak mata kuliah yang paling kamu favorit dan yang paling kamu benci ya? Apa? Satu-satu. Yang favorit ya yang nilainya bagus, yang agak benci. Loh, kamu kan semua nilainya bagus Ton. Ya, nggak semua lah. Oh, nggak semua ya. Tapi gimana? Ada yang jelek berarti? Ada. Apa Ton yang paling sulit? Yang susah ya semester ya PA sih. Loh, PK tuh kamu bukannya dapat AB? Bukannya kamu nilainya bagus itu juga Ton? Ya itu ini nilaiku hitungannya yang jelek itu Pancasila sebenarnya. Oh ya, Pancasila ya, oke. Cuman ya kan masa agak nasionalis. Iya, tapi ideologi kamu masih Pancasila ya? Insya Allah. Oh, insya Allah, oke. Ini banyak orang yang mau tahu deh ya. Gimana sih sebenarnya cara belajarmu Ton? Ya sebenarnya aku hitungannya memang tiap hari itu ada belajar. Cuman jumlah belajarnya itu ya tergantung mood lah. Oh, tiap hari kamu belajar? Ya tapi ya kayak ya kalau misalnya lagi males mungkin cuma setengah topik atau seperempat topik gitu, habis itu sudah tak tutup nih. Loh, tapi kamu kan bisa Ton, kamu baca sekilas gitu kan sudah hafal kamu, nggak perlu ngapalin kamu. Enggak gitu sih. Oh enggak? Jadi kamu tetap perlu ngapalin gitu? Ya perlu lah. Tetap perlu? Tetap perlu. Tuh. Kalau di kelas itu kamu biasanya dengerin nggak atau tidur? Di kelas itu aku ya dengerin sih. Oh, dengerin ya. Separuh lah.
Oke. Kamu lebih suka dengerin di kelas gitu atau belajar sendiri di rumah? Ya aku lebih suka dengerin di kelas sih. Malah gitu, malah dengerin di kelas ya. Oke. Ini aja deh. Sehari itu kalau kamu bisa belajar sendiri, lagi mood belajar nih, ya. Targetmu tuh berapa bab mungkin atau apa gitu? Atau targetnya gitu nggak intinya? Ya 3 hari 1 blok lah. 3 hari 1 blok. Waduh, 3 hari 1 blok. Oke. Bukannya 1 blok tuh biasanya 2 bulan gitu ya. Kamu bisa 3 hari gitu. Anatomi 3 hari kamu hafal semua struktur saraf gitu ya. Ya hitungannya kan review ya. Jadi sebenarnya sebelumnya kan sudah disimak di kelas karena kan tinggal diulang-ulang. Oh iya Ton, maaf ya Ton ya. Ya. Oke. Ton mungkin ini deh. Ada nggak tips trik buat adik-adik kelas yang mau punya IPK 3,8 Ton? Ya rajin belajar, rajin main juga. Karena main adalah bagian dari hidup. Itu Cah. Kalian dengar nggak? Yes, luar biasa. Oke. Masih banyak Ton ya. Saliman dulu Ton. Semoga ilmunya Tony bisa masuk ke sudah. Masih ya Ton ya. Oke. Ya ini dengan Mas siapa ini? Bagas. Mas Bagas angkatan berapa? Saya angkatan 2022. Boleh tahu nggak Mas IPK-nya berapa ini? Untuk IPK kumulatif saya 3,9. Bohong itu bohong. Berapa? 4? Wah ngawur lagi. 4 apa 3,9 nih? Jadi kalau di 4 Pak, IPK-nya 4 ini ada pernah aku ngawur gimana? Wah ya ampun. saya 4 itu 4. di Subro 2. Tapi 4, IPK-nya 4? Iya, di Subro 2. Oh, Subro 2 4 ya, oke. IPK-nya 4 ya. Subro 2 ya? Ya. Gini, guys. Kamu tuh dari skala 1 sampai 5 termasuk orang yang rajin apa biasa aja? Ya mungkin selayaknya seorang manusia itu ada kalanya kita fluktuatif. Waduh, kayak circadian rhythm. Ya, Oh, iya. itu kan. Iya. Ada kalanya saya males banget satu. Males. Tapi kalau mau ujian ya terpaksa mungkin 4 lah. Coba kalau 5 nanti gimana ya? Aduh, nggak tahu ya. Wow, alam. Oh iya, oke. Nyawa yang tahu. Siapa tokoh favoritmu di FK ini? Di FK ini. Ya di mana-mana pun wes ya favoritmu. Mungkin tokoh yang memotivasi saya itu tentunya kedua orang tua saya, Orang tua. juga mas saya. Kenapa itu memang? Ya memang mungkin kalau saya bukan anaknya mereka gitu istilahnya, saya mungkin nggak akan difasilitasi seperti ini, dan saya nggak akan misal belajar kan kita butuh fasilitas dari orang tua, kita butuh waktu, ditoleransi sama orang tua, kita belajarnya kapan gitu. Mungkin kalau itu bukan orang tua saya, mungkin ya saya nggak bisa kayak gini gitu. Jadi sejak kecil tuh emang udah dilatih gitu maksudnya. Iya, kebetulan juga kedua orang tua saya guru kan. Jadi mereka memang fokus di pendidikan gitu. Oke. Boleh tahu nggak apa mata kuliah favorit kamu selama di FK ini? Nah, pertanyaan yang berat. Wah, berat ya. Iya. Mungkin semua favorit. Semua favorit. Tapi apa yang paling favorit? Mungkin endokrin ya. Wah, endokrin. Iya. Kalau yang paling kamu nggak suka ada nggak? Nggak ada yang nggak suka. Cuma ada matkul yang kita merasa berat, pasti ada kan. Aduh, ya itu bisa. Mungkin anatomi sih. Anatomi Karena berat. waktu itu masih adaptasi gitu. Jadi awal-awal tuh kalau di FK tuh anatomi gitu ya. Enggak, kalau di FK itu yang pertama ada bioket sama matkul mata kuliah wajib. Biasanya ada Pancasila, ada bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, semester 2 ini baru kita memasuki pelajaran yang memang benar-benar kedokteran. Ya, yang awal itu anatomi, dan karena mungkin ya sistemnya kan cepet ya kita ya. Anatomi itu hanya ditempuh selama sekitar 2 bulan setengah kalau nggak salah. Jadi mungkin itu sih fase peralihan itu yang membuat saya merasa berat. Oke. Boleh tahu nggak cara kamu belajar tuh gimana sih sebenarnya? Jadi cara belajar aku Ini itu, kita bisik-bisik ya ngomongnya tadi. cara Siapa belajarku itu beda tiap-tiap blok. Tergantung mood sih sebetulnya. Kalau ketemu juga. Tapi mungkin tips bagi teman-teman itu
Kalau DFK sendiri kan, DFK Owner ini tiap blok itu rata-rata 1 bulan, 1,5 bulan kan. 1 bulan ya sekarang. Jadi biasanya aku kalau minggu-minggu pertama itu aku nggak belajar dulu. Aku mulai mengenal lah, maksudnya kayak ya kita adaptasi sama blognya dulu. Terus minggu kedua itu aku baru belajar. Tapi biasanya belajarnya itu bukan yang belajar intensif. Tapi aku belajar biasanya melalui YouTube gitu. Jadi pakai YouTube? Iya. Pernah lihat kelar nggak? Wah itu bagus banget. Oh sih. bagus banget, kelar bagus banget. Bagus banget. Wah itu ya harus lihat itu ya teman-teman ya, kelar tuh harus lihat kalian. Ya. Ya itu dari YouTube. Oh, iya. Kan banyak banget kan channel-channel di YouTube itu yang ngajari kedokteran. Nah itu gunanya apa sih? Jadi menurutku kalau aku belajar video di YouTube itu bisa menumbuhkan minatku di blog itulah. Oh. Minimal kita sayang dulu sama blognya ya nggak sih? Harus disayang dulu ya, Sayang dulu. baru dikenal. Baru dikenal. Oh gitu ya. Kenal dulu baru kita sayang, Oh, sayang. jadi kenalnya lewat YouTube. Iya. Gitu. Oke. Jadi kamu ini lebih suka belajar di rumah ya daripada dengerin dosen? Enggak. Ada sebenarnya ini komplementer. Ada beberapa penjelasan dosen ini yang memberikan kita insight baru gitu. Dan kedua, ini dosen yang dipunyai dosen dan yang paling penting bagi kita itu adalah pengalaman dari beliau-beliau. Kan beliau sudah praktek secara klinis gitu. Jadi mungkin yang dipaparkan ke kita itu salah satunya ya kasus-kasus yang memang banyak ditemui sama beliau di lapangan. Itu juga menurutku penting sih karena kan belajar bukan hanya buat ujian kan, kita belajar untuk menjadi dokter yang baik gitu. Setuju. Mungkin ada nggak? Ini buat adik kelas yang baru masuk FK ini ceritanya ya. Tips trik IPK 4 bulan. Mungkin tips aku boleh nggak? Misal Boleh. bahkan buat orang yang mau masuk FK gitu. Ya boleh buat masuk FK. Jadi mungkin untuk yang ingin masuk FK bisa dipikirkan lagi gitu. Gimana maksudnya itu? Ya FK ini pertama berat, kedua lama, dan ketiga biayanya tidak sedikit. Mungkin biaya adalah dari mana aja. Dan keempat, kalian kalau sudah masuk kedokteran itu berarti kalian sudah memiliki kewajiban gitu untuk menjadi dokter yang baik supaya bisa nanti turun di masyarakat. Kita nggak malpraktek gitu. Terus mungkin tips yang itu ya, yang kedua ya. Mungkin tipsku untuk yang maba-maba itu menurutku dicari dulu lah kecintaannya pada FK, digali dulu. Dengerin. Cintanya pada FK gimana? Katanya kan dikenal dulu FK-nya gimana? Karena katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu. Ya mungkin dengan tumbuhnya rasa sayang kepada kedokteran ini itu mungkin bisa membantu kita untuk belajar lebih lanjut gitu. Kayak misal apa ya? Analoginya kalau kamu suka sama orang. Siapa? Ya enggak, Oh, iya. misal Siapa sih? Siapa? misal kamu suka aja, kamu kan belajar tentang dia kan. Ya itu bisa diterapkan di FK gitu. Mungkin itu saya tipsku. Jadi tumbuhkan rasa sayang pada kedokteran ini. Oke, baik ya. Oke. Mungkin sudah selesai, Pak. Makasih banyak ya, Mas. Oke. Ya, Mas Bagas. Oke. Makasih banyak Ya, juga ya, udah meluangkan waktu. Oh iya. Oke. Wah, oke, Pak. Iku lho, Pak. Sinau iku lho. Iku. Ayo. Ini dengan Mas siapa? Perkenalkan teman-teman, nama saya Rian Maulana, bisa dipanggil Rian. Rian ya, Mas Rian. Ya, benar. Asal mana? Saya asal dari kota Kediri, Jawa Timur. Asal Kediri. Kalau boleh tahu angkatan berapa ya, Mas ya? Saya angkatan Oculus 2022. Oh, 2022 ya. Langsung aja, Mas. Boleh tahu IPK-nya nggak? Waduh, IPK ya? Iya, IPK. Tadi saya lihat Masnya belajar gitu kelihatan pinter, ya nggak? Saya biasa aja sih. Masih banyak yang IPK tinggi ya. Oh iya. Untuk IPK saya cuma 3,78 aja. Oh iya. Wow. Kalau boleh tahu ya, Masnya ini dari skala 1 sampai 5 itu termasuk suka belajar atau enggak?
Kalau buat suka belajar sih tengah-tengah lah, ambil tengah-tengah sekitar 2,5. Nggak terlalu suka. Kalau suka tuh waktu mau ujian aja sih aku. Gitu ya. Ya, atau ada keperluan gitu. Ya, buat adik kelas ini yang baru mau masuk FK aja nih, baru masuk. Ini loh. Masuk Di SNM barusan ini. Gimana atau apa yang harus dipersiapkan lah tips triknya supaya bisa dapat IPK setinggi kamu? Oke, yang pertama kalau Mas keterima nih hari ini, keterima, besok ngapain? Nge-gym berarti. Bukan, Oh, tidur. enggak. Oh, tidur. Karena kalian habis itu tidurnya susah. Yang pertama Oh. tidur, main-main dan lain-lain. Oke, Dengerin. jangan terlalu FOMO gitu. Kalau kata aku ya ini. Kalau kata lain nggak tahu. Kalau aku dulu emang FOMO kayak ikut pertama masuk tuh aku ikut bimbel yang nggak jelas materinya apa, nggak tahu. Terus pas semester 1 kan materinya beda. Terus ngapain gitu? Oh, itu yang warnanya itu. Nah, yang itu kan. Oh ya, aku juga ikut, Rek. Online. Yang online di IG kan. Nah, jangan terlalu FOMO lah. Kalau baru masuk, ya udah jangan terlalu. Ya, jadi intinya jangan terlalu FOMO gitu. Minum buih, nge-gym gitu perlu? Kalau nge-gym perlu. Kalau minum buih, kalau misal proteinnya kurang, Oh, gitu ya itu. kan suplementasi aja gitu. Ada nggak target misal sehari gitu kalau mau belajar gitu berapa lama atau berapa bab gitu? Kalau per hari, kalau ini konteksnya per hari sebelum ujian ya. Kalau aku nggak ada, semauku aja kalau mau belajar. Misal hari ini mau buka ini, besok mau buka ini, itu semauku aja. Tapi kalau mau ujian, ya jelas. Selama aku kurang lebih 1 minggu sebelumnya itu udah mulai intens ke bab yang aku mau ujian gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu ya, gitu. Oke. Yaudah, Pak. Matkul. Oh iya, lali aku. Gini deh, selama masuk ke FK ini, apa matkul favorit dan matkul paling sulit menurut kamu? Oke, kalau buat matkul favorit, semua favorit. Semua favorit. Tapi paling favorit kalau aku jujur histologi. Kok bisa? Histologi kalau enggak patologi anatomi, karena aku suka lihat di mikroskop gitu. Kayak seru ya, warnanya kan pink gitu kan, pink gitu. Terus Oh, iya. warnanya sama, tapi kok namanya beda-beda gitu. Itu aku seru sih lihat gitu. Oh ya. Ya, tapi kalau buat yang sulit, menurutku biokimia. Biokimia sulit. Sulit. Iya. Ada buat buat belajar biokimia mudah nggak? Oh ada. Jadi nanti kamu lihat kelar itu namanya. Kelar? Iya kelar. Gimana lihatnya? Di YouTube itu ada itu. Tuh. Iya. Itu Warna- bagus itu. Iya bagus itu. Warnanya biru itu ya? Pernah lewat? Iya biru. Berarti Iya. aku? Iya. Oh. Jangan lupa dilihat Rek, kelar ya. Oke. Iya. Makasih ya. Oh iya. Makasih ya. Ya. Mau beng. Ya udah. Ya sama kasih Pak. Ya. Makasih. Ya. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Afriza nih mas. Afriza Zenia betul? Iya laras mas, betul. Kalau boleh tahu angkatan berapa ya Mas ya? Saya angkatan 2022 mas, udah tua. Angkatan 22 ya. Kalau boleh tahu nih Mas ya, kalau boleh tahu. IPK-nya berapa Mas? IPK kalau sekarang sih 3,79 mas. Wus, ini luar biasa. Ya. Bagus banget sih mas. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, dari skala 1 sampai 5. Sampean niku seberapa rajin? Jujur 1 sih mas, nggak rajin belas aku. 1. Serius, nggak rajin. Gimana itu Mas? Jadi kalau 1 aja dapat 3, segini, kalau kira-kira rajin gimana? Bisa dapat 4 mas berarti harusnya. Aduh, ya. Berarti gampang ya sebenarnya ya. FK tuh gampang ya, bener Mas? Relatif gampang. Oh iya itu ya, oke. Kalau boleh tahu Mas ya, cara belajarnya itu kayak gimana? Lebih ke arah ini sih mas. Kalau ada dosen jelasin tuh didengerin, kayak dirangkum dulu gitu dalam pikiran. Setelah itu pas pulang tuh dibaca-baca dikit. Pokoknya sebelum tidur tuh ada target minimal apa yang diajarin hari ini tuh bisa paham. Kalau udah kan besok-besok tinggal direview dikit-dikit gitu mas, nggak terlalu berat. Jadi itu targetnya itu sebelum tidur itu apa tadi? Ada targetnya ya? Iya, sebelum tidur tuh ada targetnya. Apa yang dipelajari hari ini tuh harus bisa dipahami. Nah, itu Rek. Kalau nggak bisa dipahami itu berarti aku harus menambah extra time mas. Nggak tidur atau tidurnya dikurangin jamnya buat mahamin apa yang belum dipahamin. Oh gitu ya. Itu tiap hari gitu terus. Tiap hari sih mas. Biasanya iya, kayak ada target. Tapi targetnya bukan cuma untuk akademik sih mas, banyak. Tapi salah satunya emang akademik. Kalau boleh tahu nih, apa aja Mas kegiatannya sekarang ini?
Sekarang sih kebetulan saya udah agak nganggur ya Mas ya. Sekarang Dulu waktu zaman berjaya-jayanya dong, cerita. kalau dulu waktu sibuk-sibuknya saya dulu tuh duta AFK ya Mas. Terus tergabung di duta SDGs juga, terus di kepanitiaan acara angkatan kayak matchpin, dekan cup, baksos. Terus kemarin saya juga megang disnatalis Mas. Terus lingkungan juga cukup aktif sih Mas kebetulan. Jadi prokernya tuh banyak Mas. Oh Asalam juga Mas. Saya juga. Asalam juga, iya Asalam. Asalam juga. Jadi banyak Mas. Kalau dihitung proker saya sebulan tuh ada 2-3 Mas minimal itu. Gitu ya. Tapi tetap bisa menyeimbangkan ya Pak. Akhirnya IPK-nya tinggi segitu ya. Iya, bisa menyeimbangkan. Alhamdulillah bisa sih Mas. Luar biasa ya. Gini, selama kuliah di FK Mas, ada nggak mata kuliah yang paling seneng apa? Ada sih Mas. Seneng banget bahkan. Apa? Reproduksi jujur. Reproduksi. Kenapa kok seneng? Soalnya materinya sangat relatable ya. Menurutku mudah dipahami. Karena skripsiku juga Lebih gampang masuk kalau belajar reproduksi gitu ya. Gampang masuk. Terus yang dibahas tuh rata-rata organ bagian panggul ke bawah kan Mas, sama sistem-sistem yang terkait itu. Dan saya kebetulan tertarik dengan Reproduksi ya. Tertarik karena mau reproduksi. ya mau sih. Oh ya gitu. Jelas lah, semuanya mau Mas. Oh mau ya. Iya. Kan asal kita kan dari sana. Oh iya gitu. Nggak bisa kalau kita nggak reproduksi kalau gitu. Nggak bisa. Jadi harus ada reproduksi. Kita. Iya nggak bisa ada kita nanti Nggak Mas. bisa. Nggak bisa. Harus reproduksi. Wajib Harus, reproduksi. wajib. Kalau nggak ada kita Mas. Kita nggak omong-omongan sekarang Mas. Gitu. Kita masih di Tuhan Mas. Iya masuk akal Mas ya. Oke. Kalau boleh tahu Mas, tadi kan mata kuliah paling seneng. Sekarang yang paling nggak suka apa? Biokimia Mas. Kenapa biokimia? Hitung-hitungan Mas. Saya benci hitung-hitungan Mas. Sama kayak Rian tadi juga nggak seneng biokimia katanya. Jujur gak seneng aku Mas. Biokimia dulu ini pokoknya untuk apapun tuh aku sujud syukur Mas. Oh gitu ya. Sa-UP ini aku tetap sujud syukur Mas. Angel soalnya. Gitu ya. Enggak. Luar biasa sulit berarti biokimia itu. Iya. Oke. Nah ini buat adik-adik kelas Mas yang baru masuk SNM FK gini ya. Apa saran dari kamu supaya dapat IPK tinggi terus segala sesuatu bisa lancar tadi ya, organisasi proker-proker gitu gimana Mas? Saranku liburan ini tetap dimanfaatkan dulu untuk liburan. Jadi nanti kalau udah masuk tuh fokusnya tuh gak kepecah adik-adik. Jadi sekarang jangan ambis. Kalau udah mikir mana sih PPT-nya mau belajar pas liburan gini dicicil. Yang ada nanti Itu salah malah ya. Salah itu. Jangan belajar kalau liburan. Liburan tuh liburan. Tempatkan sesuatu sesuai tempatnya ya. Jadi kalau waktunya liburan tuh liburan yang nyaman, yang puas. Nanti kalau masuk itu moodnya bagus, bahagia, membawa sisa-sisa liburan. Kalau kamu liburan belajar, masuk-masuk itu udah suntuk, udah muak, yang ada kamu nggak bisa masuk materi itu. Oh, jadi gitu. nikmati waktumu pelan-pelan, chill, enjoy, ikut apa yang kamu inginkan, jangan tertekan. Hidup itu cuma sekali, kalau dibuat tertekan tuh You live only once. iya. YOLO. Hidup itu cuma sekali, hidup itu pilihan. Kamu kalau memilih buat tertekan ya buat apa hidup? Hidup tuh dinikmati. Hidup itu dinikmati ya, bukan untuk ditekan Iya, gitu bukan ya. untuk ditekan, bukan untuk di pressure. Mempressure boleh kalau mau punya target, tapi jangan di pressure melebihi beban yang kamu mau. Ya, setiap orang punya beban kerja kan, nah itu jangan dilebihi. Secukupnya aja lah. Kalau kata agama kita kan yang berlebihan itu tidak baik. Oh, gitu ya. Sewajarnya aja. Oh gitu, oke baik. Ini ada satu lagi pertanyaan. Ada nggak tokoh favorit yang memotivasi kamu sehingga bisa di titik sekarang ini? Toko paling favorit Iya. Tokoh idolamu lah apapun itu. itulah jujur ada sih Mas. Ini satu doang ya Mas ya? 5 boleh, Oh 5. terserah ya. Kalau 5 yang jelas di nomor 1 ada ibu saya Mas. Oh ibu saya nomor 1, ibu kamu nomor 1 ya. Iya nomor 1. Siapa ibunya namanya? Ibu saya namanya Dian ya. Oh ibu Dian. Ya, soalnya beliau itu sangat sabar, terus memanajemen stres tuh baik banget orangnya tuh. Terus belajar kayak repro gitu enteng lah buat orangnya. Jadi karena tiap hari saya mendengarkan beliau bilang terkait reproduksi, lama-lama saya tercemari reproduksi juga. Jadi kayak terasa, wah sudah sering diingatan. Itu kalau dalam konteks keluarga ya. Tapi kalau dalam konteks di luar itu, tokoh yang paling menginspirasi saya itu kalau masnya tahu Nelson Mandela. Oh Nelson Mandela yang pakai batik juga itu. Iya pakai batik, makanya saya Ini, sering wah. pakai batik. Nah batiknya warna coklat yang sering dipakai Nelson Mandela. Saya sekarang juga pakai batik warna coklat. Karena ada satu kata-kata beliau yang selalu saya ingat. Cara paling ampuh untuk mengubah sesuatu itu pendidikan. Karena pendidikan itu senjata paling tajam.
Waduh. Dan itu memang dibutuhkan di Indonesia mas. Saya lihat sekarang pendidikan nggak merata, kemiskinan tinggi, ekonomi rendah. Jadi emang pendidikan itu penting mas. Jadi kenapa saya bisa menjalani kuliah itu dengan baik, terus bisa aktif ya karena itu. Pakai batik? Iya pakai batik, bukan ya pakai batik iya. Pakai batik itu penyemangat. Oh, iya. Ini cinta budaya. Tapi kata-kata Nelson Mandela, pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Itu sebuah mindset yang saya tanamkan bahwa dengan pendidikan saya itu bisa mengubah dunia lebih baik dari apa yang saya sebut dunia sekarang itu buruk mas. Dunia sekarang tuh buruk. Indonesia nggak baik-baik saja sekarang. Buruk banget mas. Kalau dikasih rating 1 sampai 100, ratingnya itu tit gitu mas. Tit, gitu. Yes, tidak bisa dijabarkan mas. Buruk banget. Jadi nah kita ini generasi penerus ini ya yang itu harus belajar, harus terdidik untuk apa ya, untuk merubah mas. Kalau kita sama kayak orang-orang sekarang yang menjalankan negara ya sampai nanti pun Indonesia sama mas. Itu ya. Iya mas. Setuju saya. Pendidikan tuh penting mas. Jadi sekolah yang benar ya adik-adik. Dengerin tuh. Kuliah mahal-mahal, sekolah mahal-mahal itu sekolah yang bener toh. Jangan ditinggal bolos, ditinggal tipsen. Apalagi Kayak siapa? ya kayak nggak nyebut nama lah Oh, mas. itu ya. Pokoknya ada lah. Jadi intinya sekolah yang bener ya. Karena nggak semua orang tuh punya kesempatan untuk sekolah mas. Oh, Ya. setuju. Ya pendidikan tuh harus digapai setinggi-tingginya ya. Jadi jangan menyerah sama impian kamu. Hidup tuh punya kamu. Kenapa kamu tuh memenuhi ekspektasi orang lain buat pendidikan tuh? Dengerin tuh. Iya, hidup itu punya kamu, hidup itu pilihan, life as a choice bro. Jadi pilihlah apa yang kamu suka, jadilah diri kamu, tentukan masa depan kamu, karena masa depan tuh hanya punya kamu. Gitu. Kalau aku suka kamu gimana? Maaf punten mas, saya sudah berpunya ya mas. Oh iya dah, makasih ya. Ya, Iya, oke. sama-sama mas, hati-hati ya mas ya.